biasa. Ngobras awal produksi mas. Konten gerbek kolam. Agak Cibubur ya, satu Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sobat angler di Nusantara, balik lagi sama gua di channel Yefta Angler. Kalau sebelumnya gua ada informasi mengenai produk-produk Daiwa, terutama untuk para empangers. Kali ini gua mau informasiin sesuai juga permintaan dari salah satu beberapa sobat angler yang coba dong om review joran Rebellion, Daiwa Rebellion. Nah kali ini di dunia pancing, tepatnya di daerah Latu Menteng, Grogol, Jakarta Barat, udah ada nih bro produknya. Walaupun ini bukan termasuk produk baru ya, tapi ini merupakan produk best seller karena banyak beberapa angler juga nanya ke gua pribadi itu, kok belum masuk Rebellion itu di dunia pancing. Kali ini buat kalian yang memang berminat untuk joran Daiwa Rebellion, ini gua kasih review unboxing secara singkat aja sob. Biasa sama brother gue Irwan dari Daiwa dunia pancing Latu Menteng. Ya. Betul ya bro ya? Iya benar. Oke. Nah ini yang kita mau unboxing ya, Rebellion ini joran UL ya? UL om. Light ya jenisnya ya? Iya. UL. Jadi yang kita mau bahas ini joran-joran Rebellion yang tipenya ultralight. Nah ada apa aja nih bro? Di dunia pancing Latu Menteng. Jadi kalau untuk di dunia pancing Latu Menteng kita ada masuk Rebellion yang tipe spinning atau yang UL. Oh, jadi spinning UL ya? Ya, spinning UL. Oke. Kalau untuk Rebellion spinning UL, ini ada beberapa jenis nih sob yang ada di dunia pancing ini. Nah, ini jadi kita ada 3 om. Oke. Ada 3. Yang pertama itu ada di 642 ULXS. Oke, ULXS ya. Itu berapa lip tuh? Itu dia 1,5 4. 1,5 sampai 4 lipsnya ya. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, itu berarti ultralight ya, lebih ringan daripada ultralight, yaitu extra ultralight. Jadi makanya lipsnya itu di sekitar angka 1,5 sampai 4 lip aja. Jadi ringan banget untuk main lure di angka-angka sekian. Terus untuk yang selanjutnya itu ada di 642 L. L berarti L itu tipenya light ya? Light ya, light. Untuk lipsnya? Lipnya itu di 2,5 sampai 6. 2,5 sampai 6. Nah, ini kalau 2,5 sampai 6 atau 26 itu lebih ke cenderung ultralight ya. Jadi 2,5, tapi kalau udah di Daiwa ini 2,5 sampai 6. Yang satu lagi apa, Bro? Ada di 662 ml. 662 ml. Nah, 662 ml tuh sama dia di 2,5 sampai 6. 2,5 sampai 6 atau 2,5 sampai 6 ya. Nah kalau yang tipe ML itu lebih ke medium light ya. Medium light. Jadi kalau perbedaan teman-teman tanya, perbedaannya apa tuh om? Antara light sama medium light sama ultralight gitu. Kalau ultralight udah pasti jorannya lebih ringan ya, lebih ringan untuk mancing-mancing yang lebih ringan juga, lurnya juga memakai ringan. Sedangkan kalau di atasnya itu tipenya light ya. Nah di atasnya lagi ada medium dan medium light. Di atasnya lagi medium heavy. Nah kita bahas yang untuk ukuran Rebellion. Yang kita buka dulu ya. Yang tipe apa nih bro? Ini yang 642 ULXS. Oh, ULXS ya. Berarti extra ultralight. Ya. Jadi ini yang ukuran 1,5 sampai 4 lip. 1,5 sampai 4 lbs. Oke. Nah ini sarungnya aja udah premium ya. Premium banget juga premium. Jadi ditaruh di dua sisi yang berbeda agar nggak tergores. Iya. Nah ini silakan bro. Jadi kalau untuk yang Rebellion 642 ULXS ini untuk lainnya itu ada di 1,5 sampai 4 lbs. Oke. Ya. Terus 1,5 sampai 4 lbs. Untuk lurnya itu ada di 0,45 sampai 3,5 gram. Wah, berarti 0, berapa? 0,45 sampai 3,5 gram. Tuh, jadi lurnya mesti yang ukuran segitu ya. Kenapa dikasih spesifikasi seperti itu? Kadang-kadang kita memancing, termasuk gue juga sih. Kadang-kadang menggunakan lurnya yang memang nggak sesuai sama spek jorannya. Jadi yang dikhawatirin itu sebenarnya fine-fine aja kalau kita memang pada saat melempar atau mancing nggak terlalu memaksakan ya. Tapi ya nggak maksimal sih kalau menurut gue. Jadi kalau pakai joran ini lo pakai lurnya lebih dari spesifikasi ini,
dan terlalu dipaksakan takutnya akan terjadi patah joran. Jadi memang disesuaikan sama tackle balance-nya ya. Jadi tadi 0,4 sampai 3,5 gram. Iya, sampai 3,5 gram. Oke. Dari batnya nih, dari kita mulai dari bat. Bat ini modelnya dari Japan Style. Oke, Japan Style ya, kekinian. Japan Style. Untuk rail seatnya ini dia sudah air sensor Om. Ini air sensor buat kalian yang nggak tahu itu. Sudah air sensor. Termasuk paling tinggi lah ya, untuk tipe-tipe rail seatnya Daiwa ya. Iya, teknologi yang paling oke lah untuk rail seat di produk Daiwa Om ya. Jadi buat kalian juga yang nggak tahu air sensor itu, jadi biar pada saat itu kita memainkan lure bahkan strike itu jadi lebih terasa itu di tangannya, karena rail seatnya itu memang super sensitif ya kalau menurut gue ya. Terus lanjut lagi untuk blanknya ini dia karbon hollow ya Om ya. Karbon hollow ya. Karbon hollow dan udah dilengkapi dengan braiding X juga dan X45 serta HVF. Itu HVF. Jadi kalau joran-joran Daiwa udah ada, biasanya joran Daiwa itu ada 2 bro yang biasa dipakai itu, braiding X sama X45. Ya. Ini kalau udah kelas ke atas lagi itu ada namanya HVF ya. HVF. Jadi di atas HVF itu ada SPF. Jadi kalau HVF itu kalau gua nggak salah itu berapa persennya, kalau nggak salah berapa, 80 ya? Kalau nggak salah ya 80% itu karbon. Full karbon. Jadi baru 20%-nya. Jadi kalau buat sobat-sobat yang itu juga sama Om, saya beli harga sekian, karbon juga, itu tergantung persentase karbonnya sob. Jadi bisa aja dia pakai 10% karbon juga dibilang karbon, tapi sisanya itu 90 bukan. Jadi kalau udah tipe Daiwa itu yang tipe HVF itu biasanya di grade-nya 80% karbon. Atasnya itu baru beda campuran. Jadi udah pasti kekuatan sama actionnya juga udah nggak usah diragukan lagi, karena memang menggunakan karbon berkualitas tinggi dan persentasenya juga sebesar 80%. Jadi untuk ringgitnya nih Om. Ringgitnya apa nih? Untuk ringgitnya ini, untuk Rebellion ini sudah memakai Fuji SIC. Fuji SIC Om. Ini berarti salah satu joran yang memang dahap ya, maksudnya atas kalau udah pakai. Setahu gue maupun branding apapun kalau udah pakai Fuji SIC udah keren lah. Itu hampir paling atasnya Fuji ya, SIC itu. Oke, itu ada berapa nih bro cincin-cincinnya? Untuk cincinnya dia ada di 9 Om. 9 ya sama ini ya? Iya, 9. Jadi 9. Jadi kalau untuk casting itu memang biasanya lebih banyak dibandingin joran-joran kolam ya. Karena memang biar jalannya lure atau senarnya itu lebih terarah dan lebih tetap sasaran. Jadi salah satu teknik casting itu ya memang akurasi. Jadi makanya untuk tipe-tipe joran spinning ataupun bait casting yang memang dipergunakan untuk mancing teknik casting udah pasti cincin-cincinnya itu lebih banyak, bahkan biasanya lebih kecil nih model kayak gini sob. Lebih kecil. Ya, kecil-kecil ya. Lebih kecil. Nah, yang di tangan brother gue ini tipe-tipenya XUL, jadi extra ultralight itu di 1,5 sampai 4 lips. Nah, ini solid tip bukan? Nah, kalau yang 642 ini dia sudah solid tip juga Om. Nah, jadi ini atasnya nih solid tip ya? Ya, yang ini nih Om. Yang di ujung ini aja nih. Ujung ini jadi, ya? 3 cincin ini nih. Nah, ini paling atasnya tipsnya ini solidnya sob tuh. 4. Ya. Tuh. Nih cincinnya itu paling ujung solid tip. Ya, solid tip. Jadi kenapa biasanya dikasih solid tip ini? Karena pada saat ikannya terlalu bengkok ke sini, jadi solid tip aman sob. Kalau solid tip ini tuh ya, ini lebih aman. Jadi kalau walaupun ini jolan kelas keranti super ringan atau SUL, tapi nggak usah khawatir ya, udah ada ujungnya itu solid tip ya, solid. Jadi nggak usah khawatir. Oke, kalau yang ukuran yang lain lagi, berarti spesifikasinya hampir sama ya sob ya? Kalau untuk yang 642 itu dia solid tip on dua-duanya. Untuk yang 642 ULXS dan 642L itu dia sudah solid tip. Oke, solid tip. Oke. Tapi kalau untuk yang 662 ML itu dia belum solid tip. Oke. Jadi yang tipe-tipe 662 ya? Ya, 662. Yang ML medium light itu medium light apa light nih yang bukan solid nih? Medium light. Medium light ya? Iya, yang bukan solid. Jadi kalau yang bukan solid maksudnya karbon semua itu full karbon atau karbon hollow itu yang tipe ML ya? Ya, nih Om. Nah ini tipe ML. ML 662.
Tuh, jadi kalau diperbandingin memang IS1 memang looknya beda ya sama yang tadi XUL. Tapi ini karbon. Kenapa ini tipenya medium light nih? Karena ujungnya sampai ke sininya tuh agak medium ya. Sedangkan kalau yang tipe yang satu lagi yang L dan juga WLX. Yang L kalau XUL nih ini kan yang tadi nih yang 1,5-4. Ada juga yang tipe L yang 2,5-6 lip juga sama seperti ini, tapi dia solid tip. Dia solid tip. Nah biasanya kalau solid tip itu sama tuh yang kayak tadi itu dia di ujungnya nih biasanya di 4 ring gate-nya ini dia pakai solid agar pada saat ini dia lebih lentur nih di ujungnya nih. Nah kalau yang tipe yang gue pegang ini tipe yang ML ini kan bukan solid ya, jadi karbon semua, jadi actionnya tuh sob. Nah kalau ini ditekuk kenceng aja begini gak usah khawatir sob, ini karena solid. Nah, tapi kalau ini semuanya dia tipis di bahan karbon, yang dikhawatirin ini kalah di sini. Makanya nih, tuh perbedaannya antara solid dan bukan itu dia agak besar ini kalau yang karbon karena memang dia agak ada kekuatannya juga dan lengkungannya ini. Sedangkan kalau yang model solid itu pada saat ikan nekuk begini sampai begini itu nggak usah khawatir. Tapi kalau yang bukan solid ini lebih merata ya. Iya, benar. Nah, tapi kalau buat untuk yang fast steppernya kayaknya yang buat solid sama ini, jadi tergantung tipe mancing testing sobat-sobat angler sih lebih senang yang pakai solid atau yang enggak. Jadi di Rebellion ini ada dua pilihan, terutama yang untuk 2,5 sampai 6 lip itu ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Mau yang pakai solid, tipe light, atau yang medium light yang full carbon hollow. Ya bro ya? Iya benar. Nah untuk kisaran joran spinning Rebellion ini di kisaran angka berapa? Di harga 2 jutaan om. Wah 2 jutaan. Makanya tadi gue bilang kan, wah kalau udah menggunakan karbon tipe HVF yang 80% karbonnya kualitas tinggi, terus ada F45 dan yang lain-lainnya, termasuk di reel seatnya air sensor, ini salah satu fitur teknologi dari Dewa yang menurut gue tingkat tinggi sih. Makanya di harga-harga 2 juta itu menurut gua worth it banget karena semua cincin-cincinnya juga sudah dibesut oleh cincin Fuji SIC. Ya, jadi ini dia sob. Jadi review singkat gua sama sobat Erwan untuk joran Rebellion. Jadi buat teman-teman yang kemarin ngasih saran, nih udah gua lunasin utang gue. Rebellion juga udah ada di dunia pancing. Nanti gue kasih linknya atau lu bisa kontak langsung aja ke brother gue Erwan di WA berapa? Di 085772992233. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang berminat beli aja ya. Dan nanti gue juga kasih link pembeliannya. Jika teman-teman ada mau tanya-tanya dulu atau mau silakan tulis di kolom komentar aja. Dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dan jangan juga lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share. Terima kasih. Gua Om Black dari Yep Angler. Gua Irwan Dupala. Salam Dewa, salam feel alive. Oke sob, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yep Angler. Mancing, ngopi, dan happy sob.